Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Pada pembelajaran kali ini, kalian ditemani bersama saya, Ibu Laili. Materi yang akan kita pelajari hari ini tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Namun, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita lanjutkan pada tujuan pembelajaran. Siswa mampu memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur dalam menggambar flora, fauna, dan alam benda. Berikutnya, siswa mampu mendeskripsikan unsur, prinsip, teknik, dan prosedur dalam menggambar flora, fauna, dan alam benda. Berikutnya, menggambar flora, fauna, dan alam benda. Perhatikan anak-anak, ini adalah contoh gambar flora, fauna, dan alam benda. Sekarang kita lanjutkan kepada materi. Yang pertama, satu adalah pengertian menggambar. Yang kedua, unsur-unsur seni rupa. Yang ketiga, prinsip seni rupa. Yang keempat, teknik menggambar. Yang kelima, prosedur menggambar. Yang keenam, menggambar flora, fauna, dan alam benda. Yang ketujuh, media alat dan bahan menggambar. Kita masuki pada bagian yang pertama, yaitu pengertian menggambar. Pengertian menggambar adalah kegiatan membentuk imaji dengan membuat tanda-tanda tertentu di atas permukaan bahan gambar, dengan mengolah goresan dari alat gambar sehingga terwujud karya yang indah. Hal yang perlu kalian ketahui lagi, yang nomor 2, yaitu unsur seni rupa. Yang pertama adalah titik, yang kedua garis, yang ketiga bidang, yang keempat bentuk, yang kelima tekstur, yang keenam warna. Ada hal penting lagi, yaitu prinsip seni rupa. Yang pertama, kesatuan atau unity. Yang kedua, keseimbangan atau balance. Yang ketiga, irama atau ritme. Yang keempat, proporsi. Yang kelima, perspektif. Yang keenam, komposisi, yaitu simetris dan asimetris. Nah, di sini ada contoh komposisi simetris dan asimetris. Yang di atas itu adalah gambar simetris. Yang di bawahnya adalah gambar asimetris. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan materinya setelah pesan-pesan berikut ini. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan materi tadi tentang teknik menggambar flora, yaitu flora adalah tumbuh-tumbuhan. Bagian-bagian flora bisa dijadikan objek gambar. Contohnya daun, bunga, dan buah dapat digambar secara terpisah atau digabung satu rangkaian. Langkah-langkah menggambar bunga Kamboja, ini adalah contohnya. Yang pertama, gambarlah bentuk lingkaran untuk pola bunga. Kemudian yang kedua, gambar kelopak bunga disesuaikan dengan bentuk aslinya. Nah, bagian ketiga, berilah warna pada hasil gambar bunga yang sudah diarsir, sudah berbentuk bunga. Yang kedua, teknik menggambar fauna atau hewan. Hewan di sini memiliki jenis berbeda-beda. Hewan berkaki 4, hewan berkaki 2, contohnya sapi, kambing, ayam, bebek, dan sebagainya. Ada yang hidup di air, hidup di darat, buas, dan jinak. Langkah-langkah pembuatan gambar itik ini sebagai berikut. Pertama, buatlah gambar bentuk oval untuk badan.
Kemudian yang kedua, tambahkan bentuk kerucut untuk leher, kepala, dan ekor. Kemudian yang ketiga, berilah arsiran atau pada gambar itik ini sehingga sempurna nampak gambar itiknya. Kita lanjutkan, teknik menggambar alam benda terdiri atas benda buatan manusia, contohnya piring, mangkok, gelas, dan sebagainya. Dan benda yang sudah terbentuk dari alam, contohnya batu, air, awan, dan sebagainya. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggambar, yaitu pertama, proporsi bentuk benda yang akan digambar, komposisi dalam meletakkan benda, cahaya yang menyinari objek gambar dan akan membentuk bayangan. Yang keempat, penggunaan arsiran atau warna yang akan membentuk kesan bidang 3 dimensi. Dan yang terakhir, penggunaan latar belakang atau dikenal dengan background. Nah, ini adalah contoh langkah-langkah gambar alam benda. Di sini yang dijadikan contoh adalah gelas dan piring. Ada 3 langkah seperti yang sudah Ibu ulaskan tadi. Sekarang kita lanjutkan kepada prosedur menggambar. Prosedur penggambar yang pertama yaitu persiapan alat dan bahan yang akan digambar. Yang kedua, jangan lupa mengamati objek yang akan digambar. Yang ketiga, kita menentukan teknik. Yang keempat, kita membuat sketsa. Yang kelima, menyesuaikan proporsi objek. Yang keenam, menyusun komposisi objek. Yang ketujuh, membuat detail gambar objek dengan memperhatikan gelap dan terang. Kemudian yang terakhir, 8, yaitu sentuhan akhir atau finishing. Dan hal yang tidak bisa kita lupakan yaitu media alat dan bahan menggambar. 1, pensil. Di sini ada kodenya, pensil H sifatnya keras, kemudian pensil B bersifat lunak. Yang kedua, pensil warna, terdiri dari berbagai warna-warna yang lembut. Yang ketiga, krayon. Krayon ada krayon batangan, ada krayon yang berbentuk pensil. Krayon batangan bersifat lunak, krayon berbentuk pensil bersifat keras. Dan yang terakhir, nomor 4, ballpoint dan kertas gambar. Ini adalah foto-foto atau gambar-gambar pensil, pensil warna, krayon, dan pulpen beserta buku gambar atau kertas gambar. Kalau ini adalah sebagai media tambahan yang perlu kamu ketahui, yaitu media dan sumber belajarnya. Media di sini berupa media audio, kemudian visual, ada lembar penilaian, ada bahan perpustakaan serta internet. Kemudian sumber belajarnya buku seni budaya kelas 7 Kemendikbud tahun 2013 edisi 2016. Kesimpulan dari semua apa yang sudah kita pelajari hari ini tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda adalah menggambar dengan tema flora atau tumbuhan, fauna, hewan, dan alam benda, benda buatan, manusia atau benda yang berasal dari alam dapat melatih imajinasi dan mengembangkan kreativitas. Menggambar dapat menambah wawasan pengetahuan tentang kekayaan alam, yaitu kekayaan alam yang ada di Indonesia. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan materinya setelah pesan-pesan berikut ini. Setelah mendengarkan uraian konsep tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda, kita akan mempraktekkan sesuai dengan perintah di bawah ini, yaitu buatlah gambar memilih tema berikut. Yang pertama adalah flora, yang kedua fauna, yang ketiga alam benda. Buatlah gambar sesuai pilihanmu dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kerjakan di kertas gambar. Yang kedua,
Kerjakan berdasarkan pengamatan langsung terhadap objek yang kita pilih. Yang ketiga, gambar diwarnai dengan pensil warna dan memiliki kesan gelap terang. Sebelum kita menutup materi pelajaran hari ini, saya akan mengucapkan selamat mengerjakan tugasnya dan semoga sukses. Bila kalian kurang paham, buka kembali buku paket atau buku digitalnya. Jangan lupa gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, jaga selalu kesehatan, dan berdoa. Semoga pandemik ini berlalu. Amin. Pendidikan Indonesia terus maju.